Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati, semoga dimuliakan, dan semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita sama-sama berada di rumah almarhumah, dan niat kita satu, semoga kehadiran kita menjadi saksi bahwa almarhumah adalah orang yang baik, orang yang salehah. Hari Selasa saya dapat informasi WA setelah salat zuhur bahwa beliau dipanggil oleh Allah. Saya hari Selasa di Maros. Tadi habis salat subuh tinggalkan Maros menuju ke sini. Tidak ada niat untuk memberi ceramah pada malam ini. Baju saya pinjam, songkok juga pinjam, saya juga pinjam. Ya, kebetulan almarhumah ini seperti saudara saya, keluarga saya, bertetangga sejak tahun 80. Di mana? Di sebelah sini, Pak. Di rumahnya Pak Hamzah. Kebetulan saya anaknya Pak Hamzah yang pertama. Oh. Untuk biasa nak culik-culik, agak lupa kuriol menurut gue. Iya, untuk mak golok biasa dapat lemu. Iya. Tinggal di Maros sejak tahun 90 sampai 90. Ya, inilah namanya takdir. Tidak ada takdir untuk ceramah malam. Ya, tetapi Allah berikan ya jalan untuk kita saling menasihati, tidak mau menggurui. Bapak Ibu yang saya lihat, ya dari wajah-wajah kita ini sudah wajah-wajah paham tentang agama, paham tentang nasihat. Ya, apalagi kalau ibu-ibu, wih jago semua itu bernasihat. Bapak mulai leletun menasihat betul. Biasa ibu itu boleh Pak, ya kuman nasihat. Biasa apa aja kuman kedekat wabillahi taufiq wal hidayah. Jadi nasihat perlu di saat ini. Ulama mengatakan ada dua momen waktu kita perlu saling menasihati. Yang pertama ketika kita dilanda musibah seperti ini, ada musibah. Yang kedua ketika diberikan kegembiraan yang lumayan seperti pernikahan, akikah, biasa ada kegembiraan, perlu juga dinasihati, diingatkan. Bapak Ibu yang saya muliakan, ya kita dengar almarhumah Hajiah Syarifah Sida usia 64. Ya, kalau Nabi mengatakan umurnya umatku baina sittina sab'ah, antara 60-70. Ya, tapi kalau umurnya Nabi 63. Ya. Tetapi kita lihat sekarang Allah kalau mau mengambil miliknya tidak kenal umur.
tidak kenal umur, tidak kenal siapa yang perlu diambil, siapa yang tidak. Yang pasti kalau tiba ajalnya pasti pergi. Mau tua, mau muda, mau punya pangkat, tidak punya pangkat, mau sakit, tidak mau sakit, kalau mau pergi silahkan. Selesai. Kata Allah, "Idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Ketika ajal datang, tidak ada yang dapat memajukan, tidak ada yang dapat memundurkan. Tidak ada. Siapapun orang tidak mungkin. Tinggal kita ini yang masih hidup, yang ditinggalkan oleh almarhumah, khususnya anak-anaknya, keluarga dekatnya, tetangganya, kerabatnya. Ini adalah pelajaran buat kita. Agurumani lordi iqbal. Nah sebab dia sana matanya, ya ditanya. Sikoi tanah kasih dengan bok suaminya almarhumah dipelihara, dirawat dari sakit yang sulit bergerak. Tetapi bukan yang dia duluan. Yang duluan adalah istri. Coba, ini pelajaran buat kita semua. Yang pasti kita semua yang hidup-hidup ini pasti akan mati. Ada yang tidak mau mati Pak itu? Ada ibu-ibu yang tidak mau mati? Pasti mati. Yang muda pasti tua. Ya? Yang belum sudah tua tapi belum lato, belum nenek, pasti akan nenek. Ya? Yang buatku sudah mulai mati semua. Hampir sedikit yang hitam. Usia 57 tahun. Saya tinggalkan di sini Pak, di Macege, usia 18 tahun. Pergi kuliah di Makassar. SAG itu sebenarnya gelar sarjana alam gaib, bukan sarjana agama Pak. Cuma karena kebetulan juga pernah kuliah di kelas Yonya Yain sampai di wisuda, tapi lebih senang kalau SAG. Kenapa sarjana alam gaib? Karena sudah 23 tahun saya juga berkecimpung di dunia gaib. Sejak 2002, 2003 mulai berkecimpung di dunia gaib. Lewat dunia gaib saya bisa umrah, saya juga bisa haji. Alhamdulillah. Iya. Tadi sudah ketemu lagi gaib karena ada undangan masalah gaib di Jalan Palote. Saya sering diundang Pak. Ada kuburan yang pernah ada di Jalan Palote, tidak ada orang boleh yang mau kasih pindah itu kuburan Pak. Saya dikasih, Ustaz, bisa kasih pindah kuburan? Boleh, insyaAllah. Bilang tidak ada orang boleh yang mau kasih pindah Ustaz. Bismillah. Saya panggil orang pasien bertiga, aku kasih 500.000 satu orang. Bilang dia nak mau pakai aja deh. Namanya saya dijauh-jauh. Agak tidak ada ini. Ada itu di daerah Celu, ada di situ kuburan tua. Tidak ada yang kasih pindah, alhamdulillah. Dan ada rumah-rumah yang gaib di Makassar, di Maros, biasa dipanggil. Iya, itu yang saya kerja. Sehingga SAG sarjana alam. Buka-buka. Ada orang yang tidak ada jodohnya, datang di rumah kasih jodoh. Ada bapak-bapak yang masih mempunyai jodoh, boleh. Bilang sudah ada istriku, iya pertama lagi. Ada bapak-bapak yang cerewet sekali istrinya, boleh dikasih tidak cerewet. Oh bisa. Bapak Ibu yang sudah perlu dipahami apa itu tasya. Barangkali bagus kalau dulu ngomongnya sedikit atau dia mau malah sendiri saja saya ceramah dia nggak tahu. Masya Allah, apalagi untuk ketua negara ini kan kita keluarga Pak, kita ini berbicara di tengah keluarga yang mungkin lama Bapak Ibu tidak lihat saya. Ya, boleh mak aku minta istri bapak aku atau Andriku, Pak Aksi, tahu itu kalau dia di Bone banyak dikenal. Tapi kalau ini tidak banyak dikenal. Tapi kalau di Maros, Mapamole, polisi, bupati, DPR tahu itu. Kalau di Maros, iya. Jadi, jangan itu terima kasih. Kebetulan ini tangan kanan juga masih tidak sehat. 4 tulang rusuk patah, ini masih ada besi, ditabrak bulan 1, awal bulan 2 dioperasi. Akibat gila-gilaan sepeda Pak, saya itu hobi sepeda. Saya pernah keliling sepeda 3 hari, Maros, Pangkep, Parepare, Citra, Sopeng, Wajo, Bone, Maros lagi, 560 kilo dalam 3 hari.
Tadinya rencana mau pergi naik sepeda ke Mekah, tapi istri belakangan bilang belum terlihat. Saya biasa naik sepeda 200 kilo satu hari. Istri itu bilang, "Mamilu saya di Selatan tak?" Nasa katanya di Selatan aku mamilu, mau yang disik, mamilu itu saya. Nah kalau Bapak Ibu yang kemudian, takziah itu artinya menghibur. Menghibur itu supaya kita sedikit ketawa, sedikit ceria, karena kemarin sudah menangis. Menghibur dalam artian yang positif, ada edukasi, ada pelajaran, ada sesuatu yang baru bisa kita dapat. Ya? Bukan menghibur sekedar menghibur, ada sesuatu yang bisa didapat kalau pulang, oh ada bisa didapat. Oke, itu artinya takziah. Kapan waktu takziah tidak jelas dalam beberapa literatur preferensi. Tidak jelas. Mungkin malam pertama, mungkin malam kedua, malam ketiga, tidak terlalu banyak pengaturan. Yang insya Allah takziah itu disunahkan dalam agama kita, saling menasihati, saling mengingatkan. Ya. Kenapa? Karena Allah mengatakan bahwa nasihat itu sangat bermanfaat. Ya, bagi orang yang beriman. Ya, fasakir, beri nasihatlah. Karena nasihat itu bermanfaat. Mudah-mudahan ada manfaatnya nasihat-nasihat kita di malam. Ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang pertama Allah mengatakan, wahai orang beriman, persiapkanlah dirimu untuk menuju hari esok. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Persiapkan dirimu untuk menuju hari esok. Hari esok yang dimaksud ialah hari setelah kita tidak ada di bumi. Ya, setelah kita berpindah alam. Ya, karena setelah kita hidup di dunia ini ada alam berikutnya, alam kubur. Ya, dipersiapkan di dunia ini, persiapan itu yang mesti kita lakukan. Apa yang dipersiapkan? Amal saleh diperbaiki. Ahsanu amala, seperti yang dibaca tadi protokol. Perbaiki amal-amal saleh kita. Bukan amal salah yang diperbanyak, tapi amal saleh. Masya Allah, kalau ini kita perbaiki, tujuannya apa? Untuk kehidupan kita di hari esok. Ya, inilah yang mengatur adalah agama Islam, yang mengatur hal-hal amal saleh. Ya, Islamlah yang mengatur supaya kita beramal saleh yang baik dan benar. Ya. Karena ada amal saleh baik belum tentu benar. Ada yang benar pasti baik. Ya, ada amal saleh baik belum tentu benar. Yang mana? Coba bagi salat subuh 4 rakaat. Baik, tapi tidak benar. Coba pakai puasa tiap hari. Masa puasa Ustaz? Masa dilarang puasa tiap hari? Kecuali bulan Ramadan. Baik, tapi tidak benar. Jadi kita mau beragama, melakukan amal saleh yang baik dan yang benar. Insya Allah. Kalau ini yang terjadi, insya Allah kehidupan kita setelah dunia insya Allah akan bisa dipastikan selamat. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan, dan semua kehidupan kita diatur oleh agama. Agama kita mengatur. Boleh dia baca doa. Apa doanya? Bismillah, Allahumma ahina wa bismillah. Ada semua aturan. Mau masuk WC, ada aturannya. Kaki kanan di belakang, kaki kiri di depan. Mau masuk masjid, kaki kanan masuk, kaki kiri di belakang. Diatur semua. Mau tidur, badan itu beda dengan yang diajarkan oleh orang tua kita. Ajak mau tinto nak lecek menorang buang lumbu-lumbu. Salah itu. Yang benar itu kepala di utara. Betul. Kenapa? Kenapa kepala di utara? Supaya badan kita itu kanan yang di bawah, jantung di atas. Itulah tidur yang sehat.
Dan itu adalah perputaran bumi. Ternyata magnet kutub utara dan kutub selatan itu kepala di kutub utara dan kaki di kutub selatan. Itu yang menyehatkan ketika tidur. Dan itu yang agama mengatur. Jadi ada yang keliru yang diajarkan oleh orang tua kita dan guru kita dulu. Guru mengajarkan makan tangan kanan, minum tangan kiri. Salah. Yang benar makan tangan kanan, minum tangan kanan. Coba. Ada yang keliru. Jadi Bapak Ibu yang semuanya, beginilah kita beragama. Ya. Menikah diatur oleh agama. Tidak ada kita menikah karena agama yang mengatur. Coba. Mau menikah sembarang tidak diatur oleh agama. Tidak bisa. Selalu agama yang mengatur. Bisakah dinikahi saudara kita sendiri? Tidak bisa. Bisakah dinikahi tante tak yang cantik? Tidak bisa. Karena agama melarang. Coba. Begitu hebatnya ini agama mengatur kita. Iya. Bisakah laki-laki menikah lebih dari satu istri? Bisa. Ada dulu tetangga di sini orang tua kita, bukan satu istrinya, lebih dari satu. Iya, saya juga selalu berencana lebih sesatu, tapi istriku belum izinkan. Tapi ada orang bilang lebih baik minta maaf dibanding minta isi. Iya, agama semua mengatur persoalan itu. Iya, hebatnya agama ini. Mulai dari yang persoalan kecil sampai yang persoalan besar. Coba. Masih ingat Pak, kita belajar sejarah Nabi itu mati di hari Senin. Apa kata Nabi? Kalau ada orang matimu, kuburkan cepat. Begitu Pak ya, yang biasa kita dengar. Tapi hari apa Nabi dikubur? Rabu. Ada yang bilang hari Rabu, ada yang bilang hari Kamis. Kenapa tertunda? Nabi yang bilang suruh cepat dikubur. Coba. Tapi Nabi tertunda penguburannya karena persoalan negara. Siapa persoalan negara? Tidak boleh kosong presiden pemimpin umat. Nah 4 orang tidak ada yang mau. Selalu jangan kamu. Coba. Tapi ternyata ada kode dari Nabi. Waktu Nabi sakit, Abu Bakar yang selalu jadi imam. Berarti itulah kode bahwa Abu Bakar yang gantikan Nabi. Masya Allah. Jadi ini persoalan negara. Rapat tiap hari Pak. Setiap waktu rapat tidak ada yang ditunjuk, tidak ada yang mau, tidak ada yang bisa mengganggu. Saya tidak mau, saya tidak bisa. Tetapi ada seorang sahabat yang melihat, namanya Abdurrahman bin Auf, mengatakan, saya melihat Nabi meminta kepada Abu Bakar sebagai pengganti Nabi imam, dan itu sebuah tanda bahwa Abu Bakar adalah pengganti Nabi. Itulah yang saya katakan. Artinya apa yang saya katakan Pak? Mulai dari persoalan kecil diatur oleh agama sampai persoalan terbesar negara diatur oleh agama. Dan kita ini semuanya tujuannya untuk hidup di akhirat. Ya, Bapak Ibu yang saya muliakan. Ya. Dan semoga kita semua adalah orang-orang yang saleh, orang salehah. Dan insya Allah kalau nanti amal di dalam kubur dan setelah itu masuk surga. Amin. Bapak mau masuk surga Pak? Amin. Makin nama ada mampu. Ibu mau masuk surga? Mau masuk sama mengikuti banget. Apa kata Nabi? Kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku pasti masuk surga. Illa man Allah, kecuali yang tidak mau. Ada yang tidak mau? Ada yang tidak mau masuk surga? Tidak ada yang tidak mau. Tapi kalau dia kede-kede, ternyata dia kede-kede semua kan? Iya, ya Allah, yang orang mau biasa dia cuma pibit apa pibit malu. TV yang putih, kalau mau pak pibit, agak juga lupa mak boto. Tapi mak kau mak boto, jadi aku di pibit mana itu di hati. Oh, kan masih. Kau di warkop. Bergeser kan Pak? Bergeser. Mau surga, tetapi sulit menjalankan, melewati jalan yang menuju surga. Coba. Jadi ada kata Nabi, ada yang tidak mau. Sudah dikasih tahu siapa yang mau, mau. Tapi jalan surga kemana? Padahal kita yang minta apa? Coba lihat apa yang kita minta.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau lah yang aku sembah, Engkau pula lah yang aku minta bantuan dan pertolongan, ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki aku jalan lurus. Jalan lurus itu jalan surga. Itu yang kita minta. Tunjuki aku jalan surga, ya Allah. Yang mana jalan surga? Ya, semua bentuk perintah Allah dan semua bentuk larangan Allah itu adalah jalan surga. Coba, kemarin kita lewati Hari Raya Idul Kurban, Hari Raya Idul Adha, ya, yang menjadi letak pertama adalah Nabi Ibrahim sekeluarga, ya, Nabi Ibrahim sekeluarga. Istri pertamanya namanya Sarah, istri keduanya namanya Siti Hajar, anaknya pertama adalah Ismail, anak keduanya adalah Ishak. Coba, inilah keluarga yang paling hebat. Bapaknya saleh, mamanya induknya saleha, anaknya juga saleh, Pak. Betul atau tidak? Bapak Ibu yang saya muliakan, kira-kira apa yang Bapak paling dirasakan bahagia? Perasaan bahagia kita yang paling mana kita rasakan ketika anak kita itu menjadi saleh? Yang mana sedih tanah aku sekarang mati dulu pada masjid, mati dulu mengaji. Tetapi sekalinya anak-anak membetah, enggak sih. Kalau mana sedih saya dipatama aku pribadi bubuh aku. Itu sedih melong minta kelinga ada. Coba aja rasa-rasa. Kalau punya anak dan anak itu anak yang saleh dan salehah, bahagia atau tidak? Bahagia. Tapi saya tanya, apa doanya minta anak yang saleh? Rabbi habli minas sholihin. Doanya Nabi Ibrahim ada di surat Safat ayat 100 kalau tidak salah. Nggak jauh dari situ. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, kasihkan aku anak saleh. Ya, mungkin Nabi Sida dulu ini yang meminta, tapi mungkin bukan redaksi ayatnya. Itu yang diminta oleh Nabi Ibrahim. Apa yang dirasa? Kita ini adalah keturunan Nabi Ibrahim yang kuat, rajin salat, istiqamah dalam salat, dan ini adalah menjadi amal saleh kita untuk menuju akhirat. Perbaiki salatmu. Coba. Jadi mari kita menyadarkan diri kita, ya, karena aku tahu lagi ditanjeng memperbaiki luridi, merubah diri kita sulit, ya. Mungkin apa yang dikatakan oleh Allah pasti benar. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak akan berubah satu kaum atau seseorang kalau bukan dirinya yang berubah diri. Iya. Kalau tanya lena robe lena mau apa, Pak? Jadi tobat cuma perlu ada ilmu, ada pengetahuan, ada pemahaman, ada tambahan ilmu supaya ilmu itu ketika dipahami, dirasapi, disadari, oh perlu gak berubah. Iya, perlu gak berubah. Perlu gak berubah. Karena yang rasakan manfaat perubahan itu kita. Pada tahun ke rasa diabetes nggak, Pak? Nah, kalau dia naruh biar dia mantri, oke, apa ada diabetes? Tak, tuh, uang mati itu, dia uang mati itu, tidak berubah tuh. Sama juga dalam beragama. Iya, kalau tidak kita yang merubah diri kita, mau rajin beribadah, tidak akan mungkin, Pak. Mau ikut pawang, mau ustaz kulit lagi engkel kulit dia cara lagi kalau terjadi berusaha berubah tidak bisa, karena ini Allah yang mengatakan. Cuma perlu ada orang-orang yang bisa mengingatkan. Pak Ira tak sia di urut, ada apa tu? Pak Ira tak selama ini tahu tu pun ada di pihak mata segi. Betul ada. Dia tahu apa? Mampu bola tu di kampung, tu di pasir tu di kampung. Bukan bukan jadi apa? Kalau sekepam ni kasih lecet mau dia 22. Tahun 78, mula lecet kasih jagung, kasih bawa anak zaman loge yang di bahar ya, naikin apa aku untuk mobil bekasnya. Jadi itu boleh kampung bisa cecah lagi, oh tadi Pak. Dia bisa kalau dicoba, kita cocok tuh ya, si jagung tu. Coba. Dulu begitu Pak, mengaji itu mengaji, mak gulacen itu mak gulacen. Di muter ni nak kerja sama aku, macam apa di muter ni.
Tapi apakah ceramah seperti ini mampu merubah dan memberikan edukasi pada masyarakat? Wallahu a'lam. Olehnya itu Bapak Ibu yang semuanya, mari kita saling memperbaiki. Nabi Ibrahim itu banyak mengajarkan hal-hal yang baik. Kalau dibaca lagi ayat 41 Pak, di surah Ibrahim itu, apa kata Allah? Doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ghfirli, ampuni dosaku ya Allah. Nabi Ibrahim ini yang minta Pak, Rabbi ghfirli wali walidayya, ampuni juga dosa kedua orang tuaku. Ya, jadi Anda Ardi bersaudara, jangan pernah lupa ini mendoakan kedua orang tua anak. Dan itu adalah bentuk bakti kita kepada kedua orang tua kita. Rabbi ghfirli wali walidayya, kepada kedua orang tua. Apalagi jangan egois Pak berdoa. Kalau tak milih doa si batu-batu tidak. Walil mu'minin kata Allah. Dan doakan juga semoga orang-orang beriman yang lain diampuni dosanya oleh Allah. Yauma yakumul hisab, dan semoga di hari hisab nanti semua diampuni oleh Allah. Coba ini ajaran dari Nabi Ibrahim dan dilanjutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan kita ajarkan kepada anak kita, generasi kita. Ayo nak, mari kita berdoa. Karena yang diharapkan orang tua, keluarga, saudara kita yang sudah meninggal dari kita, doa kita, doa kita. Ya, kalau dulu orang-orang tua kita memang belum banyak yang pintar berdoa. Kau kecil di kampung paling kecil di ujung doa Pak. Yang itu si dioli, iya, yang itu si dioli melu doa. Jadi biasanya nasi sakit kuki di kampung Pak. Karena pernah saya kurasa di pasir itu. Kalau ni mandre rohaman, nangre manu boleh ni malah. Jadi bila Pak baca kalau doa, malu mau pikir nasi apa terlalu boleh nalokai, malah kau 10 bola. Coba. Sekarang kita diedukasi. Karena yang paling baik berdoa untuk orang tuanya bukan doa anaknya. Betul. Iya, anaknya. Sama kalau berkorban, yang paling afdal memotong menyembelih hewan kurbannya adalah tukang yang kurban, bukan orang lain. Sama kalau ada bapak, ada anak perempuannya, yang paling afdal menikahkan anaknya adalah dia, bukan Pak Imam. Maaf kalau Pak ada imam di sini yang kita singgung. Begitu afdalnya Pak. Tapi kalau bapaknya tidak tahu menikahkan, ya serahkan ke Pak Imam. Dulu waktu saya kalau di dulu sedikit paham agama dibanding orang tuaku, Pak, kita perkawinan anak, jadi sering baca Pak, usul Pak. Ada adik itu si Maiser itu, bapak dia ke sini. Menikah dia yang terakhir tidak mau Pak, aku bilang ini, saya ke sini karena saya tahu ini. Begitu juga, bapak ibu jangan selalu mengandalkan orang tukang doa. Jadi maaf ya kalau sebetulnya ada yang jadikan profesi itu, bukan ingin menggeser. Tapi begitu sehakikatnya, anak, ya, saudara dekat itu yang paling dekat. Pak itu kan luar biasa nih teh, lampau orang Cina, aku mau di lantai baca doa. Apalagi itu yang kuburan-kuburan seperti di Makassar, di Pasar Butung, Pasar Alam, sebelum Panampu, wih, kan tukang baca doa. Coba. Jadi Bapak Ibu, kita semua harus tahu pintar berdoa. Bagaimana berdoa Ustaz? Tidak perlu bahasa Arab. Atita timut taipo. Entar kasih tomatku. Liso di kamar sini. Tak gampang nang sini nasalah napa. Tapi saya lagi Pak. Ini tapi saya lagi kalau itu sama bahasa Arab. Mau bicara ini kurang itu oke. Bisa yang penting Allah tidak ada bahasa yang tidak ditahu oleh Allah. Yang pasti doa kita itu ikhlas, menembus langit kepada Allah. Insya Allah. Berdoa. Sama Pak. Semua kita ini, kalau kita seorang Muslim belum pernah haji, berdoa semua, berniat semua ya Allah. Jangan matikan hamba-Mu ini sebelum saya injakkan kakiku di tanah haram dan Arafah. Berdoa. Saya Pak biasa sepeda naik sepeda ke Makassar, lewat Simpang 5, di Sudiang ada 5 haji yang mau masuk ke Sudiang, dia singgah di atas sepeda kemudian berdoa ya Allah. Menitis saya mata Pak. Allah itu ya Allah. Bapak kasih loh. Tapi lo ini dia akan bergerak doi.
Nah itu Pak Hato ya daftar tunggu. Di bawah yang daftar sekarang 2025 Pak. Ini kira-kira 2025 tambah 25 tambah 10 ya 2065. Coba Pak. Tetapi jangan dipikir itu. Pokoknya berniat. Itulah namanya doa. Itulah namanya niat yang kuat. Yang terjadi saya daftar di Palu tahun 2020 sebelum corona, 2 bulan setelah itu corona masuk. 2020 2023 saya telepon, Bu, upahnya itu kasih yang mendek, nah saya 2041 Pak Ustaz. Itu lo ya Pak tahu umurku, kenapa mendek? Coba Pak. 2024 bulan 1 ada seorang haji ajak punya travel datang di rumah pas hari Jumat pertama di 2024. Ustaz, saya mau ajak ikut di jamaahku berangkat haji tahun ini. Ada dapat dulu aja. Pasti masuk balik sedih Ustaz beratus masuk 10 juta. Kita dulu aja ikut aku. Jadi kalau malah doi mati di deku, kumalu di deku itu enggak kamu beli situ. So, 210 juta. Dan saya berazam bertekad tidak berangkat kalau tidak ikut istriku. Istriku tidak berangkat kalau saya tidak ikut. Berarti 420. Ustaz, jangan berkecil hati. Berkecil hati karena tidak ada uangku. Nah setidak mau gak diskonkan ki. Bata-bata tau kasar di Pak Janda. Lima dulu jadi. Ditambah mobil kan? Diskon berapa Bu Haji? Saya kasih 260 Ustaz. Kapan berangkat? Tahun ini. Begitu. Bungkus. Jumat saya mau naik di mimbar, datang WA-nya istri, sebentar pulang Jumat langsung ke imigrasi urus paspor. Maka kita sedih lo ketahui. 1 minggu kemudian berangkat lagi Jakarta urus visa. 1 minggu kemudian berangkat ke Palu cabut. Masya Allah masih kurang 140 juta. Ya mau apa kurang? Terpaksa mobil dijual. Tanah dijual, pokoknya untuk mana kok. Alhamdulillah berangkat. Artinya Pak, sesuatu yang kita niatkan diusahakan dengan semaksimal mungkin pasti. Sama juga bilang kalau dia bercita-cita meraih cintanya seorang perempuan Pak, gunung akan kudaki, lautan akan kuseberangi, uang panen tidak jadi masalah. Gas. Bagaimana nih? Ada gitu. Ya begitu Pak. Kalau ada yang kita inginkan begitu ya. Apalagi yang kita inginkan adalah ridhonya Allah. Pamasena po Allah Ta'ala disapa. Pangalan sahabat ko po Allah Ta'ala na masakit. Di nag-aaga makhluk itu ringan Pak. Makhluk yang lain itu madodo Pak. Kalau Allah sudah itu dengan kita. Jadi jangan pernah berkecil hati. Jangan pernah pesimis. Makumat pomak ya Ustaz. Tidak. Kita harus berusaha. Kita harus berikhtiar untuk meraih ridhonya Allah. Ridhonya Allah di mana? Kata Nabi, ridhollahi wa ridhal walidain. Ridhonya Allah itu ada di orang tua. Jadi kalau ada anak yang membenci orang tuanya, dia mau selamat di akhir selesai. Tak gampang. Ya kalau kan anak mabila pun itu tuannya, mabila tahun itu di bawah surga. Apalagi utama di surga. Iya. Padahal mereka mau ya. Anak nak benci sama tuan apa? Nasi adim saya wadah apa? Saya tadi dengan cerita dari mamaku di mobil. Nasi itu sapu mau ke diorang. Oleh kat di bulana, weh, teluk di bulana lo mau di mobil. Nasi ini wak ada lo. Astagfirullah. Coba. Dia jadi aku cerita lagi. Kenapa aku cerita? Karena begitu Pak. Nah ujung-ujungnya aku ditelusuri ada sama anak. Salah bagaimana? Pasti begitu Pak. Ada nanti dari terima dia ada di mana mau dulu nanti dari. Iya. Makin akong kawan ganda gobine na si mangkaga gobine makura do itu Pak. Di komenya ke do dari si dia sebagai tu dia nak kaga tu. Dia nak mau mega do aku cuma gede ko Pak. Cuma pasti juga apa ya. Persoalan uang nih Pak. Insya Allah. Dan itu berkenaan dengan persoalan uang Pak. Cuma kita
kita ingin persoalan uang itu adalah uang yang halal, uang yang membahagiakan, bukan uang yang tipu-tipu. Ya, bukan uang tipu-tipu. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau kita punya anak, nalingkong ke anak tak, dia mawatang ipigau pasuruan ng Allah ajak anak tak di pasal dia buat ingin haji engkau tuntapan dengan anak katanya dua halal katanya muhalal anu halal katanya dia saya pernah berdiskusi bapakku di tahun 80-an waktu naruan riku Pak Iron riku dua betak-betak manfaat situ mau betak sidang pulang ke sini masih kalau coba lima betak itu apa sih ada nggak tahu nggak tahu ustaz apa sih iya coba apa kata bapak saya di kekapangan harapu pandangan ini agak memang sih setiap karena barang haram itu dianggap biasa sekarang Pak, banyak menganggap biasa itu barang haram. Ada orang tanya ke saya, pasien, Ustaz, saya kerja kok catering Ustaz, bikin apa catering itu nasi dos, kapan cara nasi kota nampak ya? Tidak dosa kak Ustaz, ke apa aja Bu Haji? Dia bilang begini Ustaz, ini ada langganan, udah ditunda. Selalu kalau mau selalu saya ambil, cuma lain yang ditandatangani, lain yang kuterima. Coba, berapa yang diterima Bu Haji? 25.000 satu dos, yang ditandatangani 50.000. Jadi enggak Ibu Haji sebagai penyedia makanan sebenarnya dosanya tidak besar, tetapi ada juga dosa karena tongki, karena dibantu orang berdosa. Jadi kalau dibantu orang berdosa, dosa tongki itu Pak. Pada biasa waktu anak kena suruh kalau kemuliaan anggoro biasa kalau kemuliaan anggoro, lalu dosa kok, macam ni kau minum itu ada dosa. Coba, jadi kalau kamu pada lo dilihat anu harang aja lalu. Nah, lihat aja kutu Pak dicapu cipu, ayo harus seperti itu. Iya, coba. Nah, saya dia mah kok minum Ustaz. Itu namanya kuandri. Ya itu namanya tanya no harang. Tapi orang minumannya cedera tuh ya harap kan ketemu itu cedera. Coba. Jadi mari kita Pak menyadari bahwa kita ini adalah makhluk yang penuh dengan dosa. Dia penuh dengan salah. Ya, apa kata Nabi? Semua anak cucu Adam itu ada salahnya. Ya. Kullu binu Adam khata. Semua anak cucunya Adam berdosa. Khairul khata, sebaik-baik yang berdosa bersalah at-tawwabin, yaitu bertaubat. Tobat. Bagaimana caranya tobat? Perbanyak istighfar. Di mana waktu istighfar paling bagus? Sebelum salat subuh, minimal 100 kali. Ala bilang astagfirullah, baginda 100. Insyaallah kalau itu dikerja, murah rezeki, murah jodoh, enteng masuk surga insyaallah. Baik, pada malam bicara. Bapak Ibu